Hai semua, kita berjumpa lagi dengan Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-15. Cerita Pilu Lita. Sebelumnya tolong klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video lainnya. Selamat menyimak. Maaf, sepertinya kita tidak bisa lama-lama di sini. Saya ada tugas, saya antar pulang sekarang ya. Aku berkata pada Utami, dia kelihatan kaget tapi tak membalas ucapanku. Meski kesal kayaknya dia menurut, maafkan aku Utami. Utami menarik napas lalu menghembuskan kasar dan beranjak pergi. Aku mengantarnya sampai depan gerbang kosannya. Berkali-kali kuucapkan minta maaf padanya, dia bilang gak apa-apa. Setelah Utami turun dari mobil segera kupacu kuda besi ini, menuju lokasi yang dikirim Lita. Sebuah kosan putri sederhana di bilangan Keputih. Setelah meminta izin pada penjaga kosannya, aku mengetuk pintu kamar Lita. Sunyi, tak ada jawaban. Aku menelpon Lita, lama berdering, tidak diangkat. Hingga panggilan kedua baru dia mengangkatnya dengan suara lemah. Iya, Pak. Saya sudah di depan pintu kosanmu. Kamu di mana? Klik telepon putus, tak lama kemudian pintu terbuka. Penampilan Lita sangat kacau, wajahnya pucat, kulirik ke dalam kamarnya, banyak tumpukan buku dan kertas. Kamu kenapa? Tanyaku pelan. Aku lapar, Pak. Gak punya duit lagi. Di sini gak ada saudara. Maaf ya, saya nekat banget minta tolong sama Bapak. Lita berkata sambil mengusap sudut matanya. Lita mengangguk, aku keluar kamar dan meminta izin untuk membawa Lita makan pada penjaga kosan. Awalnya penjaga itu tidak memberi izin, tapi setelah kujaminkan KTP akhirnya penjaga itu mengizinkan. Lita turun dari kamarnya yang berada di lantai 2 dengan gontai. Karena dia sangat lemas, aku menggandeng tangannya menuju mobil. Mau makan apa? Tanyaku ketika mobil mulai berjalan. Apa aja boleh. Setiap pria bertanya pada wanita, mau makan apa? Kenapa jawabnya, terserah. Ketika sudah dikasih pilihan, ternyata dia gak setuju. Umumnya sih begitu, tapi Lita termasuk begitu gak ya? Aku bertanya dalam hati. Jadi teringat awal Lita telepon tadi, katanya belum makan dari pagi, cuma mie rebus aja, gak punya duit. Kasihan sekali, sampai lemas badannya. Belum lagi tumpukan buku tadi, kayaknya dia lagi banyak tugas dan beban pikiran. Aku memarkirkan mobil di depan sebuah angkringan lalu memesan seporsi makanan dan segelas teh manis. Tak lama pesanan itu datang. Kok cuma satu? Bapak gak makan? Gak, kamu aja. Tadi saya baru pulang undangan, makan di sana. Lita mengangguk dan menyantapnya. Makannya tak selahap waktu mal kemarin. Makanannya gak cocok ya? Mau makanan yang lain? Lita menggeleng, ini aja dah enak kok Pak. Lita kembali meneruskan makannya sampai habis. Terima kasih atas traktirannya ya Pak. Iya, sekarang kita pulang ya, sudah malam. Lita mengangguk lalu berdiri dan masuk ke dalam mobil. Tumben irit ngomong tuh anak. Di mobil aku berusaha mengorek ada apa sebenarnya yang terjadi pada Lita, kamu kenapa? Kok bisa gak makan seharian? Lita tersenyum dan menggeleng pelan. Uang kiriman dari bapakmu kemana? Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadilah amanah atas kepercayaan yang orang tua berikan pada kita. Aku diam sejenak, kita semua sedang berjuang. Orang tuamu berjuang menguliahkan anaknya, punya uang sedikit disisihkan untuk anaknya. Kita yang di sini juga berjuang meraih kesuksesan untuk dipersembahkan pada orang tua. Saling berhubungan, saling terkait, dan saling membutuhkan. Lita malah menangis sesegukan, aku menepuk bahunya. Kenapa nangis? Saya tahu kamu anak yang baik. Kalau kamu bersalah ya gak apa-apa. Yang penting jangan diulangi lagi. Enggak Pak, bukan gitu. Lita masih sesegukan menahan tangisnya. Aku memberinya tisu dan menyodorkan kotak sampah dari bawah dashboard. Lama aku memberi waktu pada Lita untuk menenangkan diri. Hingga dia berkata, Pak, minta minum air putih. Aku berhenti di depan sebuah swalayan untuk membeli air minum. Setelah masuk lagi ke dalam mobil, aku memberinya air putih yang dimintanya. Lita menenggak air minum dalam botol itu sampai habis. Hausnya, tanyaku sambil tersenyum melihatnya. Lita membalas senyum padaku. Copot. Setelah melihat senyumnya kok jadi deg-degan, manis sekali senyumnya, tadi nggak lo. Pak, terima kasih ya udah ngasih saya banyak banget. Bapak baik banget. Di sini untung saya bisa ketemu Bapak. Kalau nggak saya bisa mati kelaparan. Memangnya orang tuamu gak kirim uang?
kok bisa sampai kehabisan gitu? Mobil berhenti di depan kosannya. Lita langsung keluar, aku juga menunggu jawaban pertanyaan tadi. Lita terdiam. Aku mendehem agak keras. Lita menoleh ke arahku lalu menunduk. Bapak saya sudah meninggal 5 bulan yang lalu. Sudah hampir sebulan ini ibu gak ngirim uang. Katanya uang pensiun bapak belum turun. Kemarin Mas Rofik sempat kirim uang untuk Lita. Tapi gak banyak, tugas Lita banyak, harus beli ini itu, jadi gak cukup untuk beli makanan. Lita kembali menangis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maaf ya, saya baru tahu. Semoga husnul khatimah. Aku mengusap wajah dengan tangan kanan, menyadari Lita menyimpan kesedihan yang mendalam. Kamu yang sabar ya, ikhlaskan. Jadi selama gak dikirim uang, kamu bagaimana? Kemarin Lita sudah mengajukan beasiswa, semoga dapat ya Pak. Setidaknya ibu gak perlu repot ngirim Lita lagi. Amin, beasiswa dari mana? Kemendikti, beasiswa jalur prestasi. Bagus, saya yakin kamu bisa dapat beasiswa itu. Kamu harus berusaha. Aku berusaha menguatkan Lita, meski sesekali dia mengusap air matanya. Waktu bapak meninggal Lita nggak ketemu, dari sini naik kereta, sampai di Lampung bapak sudah dimakamkan. Banyak dosa Lita ke bapak. Lita kembali menangis, menekuk kakinya lalu memeluk kakinya, wajahnya ditundukkan ke dengkul. Aku belum pernah merasakan sakit ditinggal orang tua, cerita Lita malam ini mengingatkanku pada orang tuaku di kampung sana. Satu permintaan mereka padaku, segeralah menikah. Nangisnya sudah ya, kirim Al-Fatihah aja untuk bapakmu. Saya yakin bapakmu akan bangga sama kamu kalau kamu berhasil. Tunjukkan kemampuanmu, buat kedua orang tuamu bangga padamu. Aku merogoh kantong, pakai uang ini baik-baik. Aku memberinya 2 lembar uang biru pada Lita. Gak usah Pak, gak usah repot-repot. Yang repot itu tadi, waktu ditelepon, ngomong cuma sebentar, ngirim Sherlock. Ternyata saya berhadapan dengan orang kelaparan. Lita meringis sambil memukul bahuku. Ih, berani banget nih anak mukul-mukul perwira. Tapi aku suka, Pagi ini sebelum apel pagi aku sengaja menyempatkan mampir ke kosan Lita membawa 2 paket makanan untuk sarapan. Sama seperti semalam, sebelum naik ke kamarnya aku meminta izin pada penjaga kosan. Setelah diberi izin, barulah aku naik. Toh. Assalamualaikum. Tak ada jawaban, aku menelponnya. Tak ada jawaban. Seorang tetangga sebelah kamar Lita melewatiku, permisi, Mbak. Iya, ada apa ya? Gadis itu berhenti menjawab panggilanku. Lita masih di dalam apa sudah pergi ya? Tanyaku pada gadis itu. Tiba-tiba pintu terbuka, Lita menyandarkan kepalanya ke kusen pintu. Iya, Pak, suaranya lirih, lalu masuk lagi ke dalam kamarnya dengan membiarkan pintu terbuka. Lita, kamu kenapa? Tanya teman Lita. Aku melongok dari luar, gadis menyentuh dahi Lita. Panas sekali, kayaknya dia demam. Lita sakit? Iya, panas gini? Gadis itu mengulangi sentuhan pada dahi Lita. Anda siapanya Lita? Tanyanya. Saya temannya waktu di Lampung. Aku memaksa masuk ke kamar Lita dan memegang dahinya, panas. Lita, kita berobat ya? Mbak, tolong bantu saya bawa Lita ke bawah ya, kataku pada teman Lita. Kami membawa Lita ke dalam mobil, Lita sangat lemas, lebih lemas dari semalam. Maaf ya mas, saya harus kuliah, nggak bisa ikut nganter Lita berobat. Aku mengangguk, oke, terima kasih ya. Biar Lita saya yang urus. Sebelum melajukan kuda besi ini, aku menelpon Utami. Halo, lagi di mana? Bisa bantu? Ini lagi di jalan mau ke rumah sakit. Ada apa? Tanya Utami di seberang sana. Aku bawa teman sakit, kira-kira di mana bisa menemuimu? Aku di UGD. Sampai di UGD aku menurunkan Lita yang sudah lemas. Utami, tolong bantu obati dia. Utami memperhatikan aku panik, lalu memeriksa Lita. Dia harus dirawat, sepertinya gejala tipes. Untuk lebih jelasnya nanti kalau hasil tes darahnya keluar. Siapa dia? Kenapa kamu panik sekali? Utami bertanya penuh curiga. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.